Terlepas dari konspirasi atau bukan, kita semua mengetahui banyak perjalanan ke luar angkasa yang telah tercatat. Salah satu yang paling bersejarah adalah misi Apollo 11, yaitu pada Juli 1969, yang dikomandani oleh Neil Armstrong serta Buzz Aldrin yang mendaratkan modul lunar Apollo Eagle. Pada tahun 2011, tepatnya tanggal 12 Januari, 3 orang astronot yaitu Brian Harper, Jacinda Fowler, dan Marcus yang sedang melakukan tugas memperbaiki satelit tiba-tiba saja dihantam oleh bebatuan luar angkasa. Itu membuat Marcus terpental ke ruang hampa dan sebuah hantaman keras hampir merusak pesawat ulang-alik mereka. Brian yang selamat mencoba memeriksa keadaan pesawat dan Jacinda. Sayangnya, dia tidak bisa menyelamatkan Marcus, lalu Brian pun memutuskan untuk membawa Jacinda kembali ke bumi. Tapi, sesaat sebelum itu, dia melihat sesuatu di bulan, seperti pusaran badai pasir. Ya, sesuai requestan beberapa sahabat kita di kolom komentar. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Moonfall, bergenre fiksi ilmiah, rilis di tahun 2022 dan disutradarai sekaligus ditulis oleh Roland Emmerich. Dengan durasi 130 menit, film ini dibintangi oleh Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Piena, dan masih banyak lagi. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. 18 bulan telah berlalu dari bencana yang dialami para astronot Endeavour. Brian yang awalnya dianggap sebagai pahlawan karena berhasil mendaratkan pesawat ulang-alik yang rusak, kini harus menerima hukuman karena dianggap telah melakukan kesalahan, sehingga menewaskan salah satu rekannya. Tentunya Brian telah mencoba membela diri dengan menjelaskan apa yang dilihatnya. Namun para dewan membantah pernyataan tersebut karena tidak ada saksi mata dan peristiwa itu hanya dianggap sebagai suar matahari atau meteor shower. 10 tahun kemudian, di Universitas California, Irvine, Casey Hausman, seorang pecinta ilmu astronomi dan segala macam hal yang berhubungan dengan kehidupan lain di luar bumi, berpura-pura menjadi Profesor Eugene Arrowwood untuk meminta petugas observasi nasional Chile melacak orbit bulan. Hasilnya sangat amat mengejutkan. Orbit bulan mengalami perubahan dan semakin dekat ke arah bumi. Tanpa menunda-nunda lagi, Casey langsung berusaha menghubungi NASA demi melaporkan temuannya tersebut. Namun, itu tidak semudah yang dibayangkan. Siapa pula yang mau mendengar laporan dari seseorang yang mengaku-ngaku sebagai dokter? Tiba-tiba saja muncul sebuah ide setelah melihat selembar surat kabar yang menampilkan Brian Harper. Casey mencetak seluruh berkas-berkas yang berisi data, lalu bergegas menemui sang mantan astronot itu. Kabar Brian Harper, tokoh utama kita, sepertinya tidak begitu baik. Hubungannya dengan NASA menjadi buruk karena sejak dibebas tugaskan, kehidupan Brian mulai hancur. Sampai-sampai harus berpisah dengan istri dan anaknya karena tidak mampu lagi menghidupi mereka. Kini Brian hanya bekerja sebagai mentor freelance yang memperkenalkan tentang ilmu astronomi kepada anak-anak. Beberapa waktu kemudian, setelah pertemuan yang menyebabkan kesalahpahaman, Casey menjelaskan tentang orbit bulan yang berubah dan meminta Brian untuk mempertemukannya dengan perwakilan NASA. Sangat disayangkan, lagi-lagi penjelasan Casey dianggap tidak masuk akal. Selain itu, mendengar nama NASA membuat Brian sangat kesal, sehingga akhirnya dia meminta para petugas mengamankan Casey karena telah mencoba menyamar menjadi mentor dan menakut-nakuti anak-anak dengan penjelasan bulan adalah megastruktur. Sebenarnya NASA juga telah menemukan hal yang sama. Pagi itu, Jacinda yang kini menjabat sebagai wakil direktur NASA menerima laporan tersebut dari para staf. Selain itu, mesin penjelajah bulan menemukan sesuatu yang aneh di daerah Mare Crisium. Dari fotometrik yang didapatkan, mereka melihat semacam spektrum gas yang dipancarkan dari dalam bulan. Apa sebenarnya yang terjadi? Salah satu hari yang sangat menyebalkan bagi Brian, bertemu dengan orang aneh, mendapat teguran dari pengurus observasi, dan surat pengusiran dari pemilik rumah karena belum membayar sewa. Namun itu masih belum apa-apa dibandingkan dengan kabar buruk dari mantan istrinya, Brenda, bahwa putra mereka yaitu Sonny berbuat ugal-ugalan di jalan raya. Brian menyadari bahwa selama ini hanya sedikit waktu yang dia berikan kepada putranya. Apalagi setelah Brian diberhentikan dari NASA. Keesokan harinya,
Akhirnya, Brian pun menghadiri persidangan Sony, yang mana saat itu Sony bersama dengan pengacara yang dikirim oleh Thomas, suami Brenda. Namun sangat disayangkan, niat ingin memberi dukungan malah semakin memperumit keadaan. Dan akhirnya, Sony harus mendekam di tahanan karena hakim menunda sidangnya hingga minggu depan. Terjadi pertengkaran karena Brian menganggap pengacara Thomas tidak becus. Di sini, akhirnya Brian mengetahui bahwa ternyata Sony sudah lama tidak berhubungan dengan Brenda. Hari itu Casey mendapatkan sebuah wejangan dari ibunya yang berada di panti jompo. Jika tidak ada yang mau mendengarmu, maka lakukan sesuatu agar terdengar. Di Houston Space Center NASA, berdasarkan data terbaru, bulan menjadi lebih dekat selama 3 orbit terakhir. Para staf memperkirakan bahwa kurang dari 3 minggu, bulan akan mencapai batas Roche yang membuat gravitasi bumi akan menarik bulan, sehingga kepingan bulan akan berjatuhan ke bumi. Selain itu, di lokasi spektrum gas, kini telah terdapat lubang yang sangat besar. Beruntung Jocinda telah mempersiapkan semuanya, beberapa astronot akan segera dikirimkan ke bulan. Direktur NASA, Albert Hutchings, meminta seluruh staf merahasiakan hal ini. Tapi sayangnya, tak lama berselang, kabar tersebut telah tersebar di media sosial. Usaha NASA dalam menenangkan masyarakat seperti suatu kesia-siaan. Kerusuhan di mana-mana, penjarahan menjadi sesuatu yang menghibur, dan bahkan para petugas keamanan sampai kewalahan dalam menanganinya. Di tempat lain, saat ini para ilmuwan terkemuka tengah mendalami kemungkinan bahwa bulan adalah semacam megastruktur orbital. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh astronom amatir, bahwa bulan sebagai objek buatan seukuran planet yang konon menggunakan tenaga bintang. Mendengar kabar tersebut, Brian langsung mencari keberadaan Casey. Brian menemukan petunjuk dari berkas-berkas yang dibuangnya di Griffith Observatory. Ternyata saat ini Casey sedang mengadakan pertemuan dengan komunitas astronomnya di Hotel La Palm. Meskipun tidak terlihat seperti seorang astronom, bahkan salah satu dari mereka adalah konsumen dari daun surga, tapi sepertinya Casey cukup menghargai mereka karena memiliki visi yang sama. Casey menjelaskan bahwa dirinya selama bertahun-tahun mempelajari tentang planet-planet di luar bumi, mencari salah satu megastruktur yang mengorbit, dan tak pernah menyangka bahwa bulan adalah salah satunya. Sama halnya dengan Dyson Sphere, setiap megastruktur memiliki cangkang keras yang melindungi inti energi. Casey yakin bahwa sesuatu telah terjadi di dalam bulan, dan itulah yang menyebabkan perubahan pada orbitnya. Itu masih terdengar gila dan tidak masuk akal, tapi Brian mengerti apa yang dirasakan oleh Casey. Berkat kerjasama antara Amerika dan Eropa, akhirnya beberapa astronot pun berhasil dikirimkan. Tugas mereka adalah memasukkan alat pelacak yang disebut probe ke dalam lubang besar di Merkurium bulan. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja muncul makhluk misterius yang menyerupai pasir dari lubang tersebut. Makhluk itu langsung menyerang kapsul dan membunuh para astronot yang berada di dalamnya. Timbul beberapa asumsi dari para staf. Ada yang bilang itu semacam singularitas yang memiliki kesadaran dan bisa mereplika dirinya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah mesin atau robot. Jocinda sendiri juga berpikir demikian. Benda itu adalah semacam robot, tapi memiliki kecerdasan seperti AI. Albert yang ketakutan dan merasa tidak ada harapan lagi, memutuskan untuk mundur agar bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Secara otomatis, Jocinda akan menggantikannya sebagai direktur. Oleh karena itu, Albert memberikan ID card-nya agar bisa menemui Holden Field untuk mengetahui rahasia 11 tahun yang lalu. Sementara itu, mendekatnya orbit bulan menyebabkan air pasang. Kota-kota di pesisir pun mulai tenggelam, bahkan Casey nyaris terbawa arus jika Brian tidak menyelamatkannya. Di limited area, Jocinda menemukan hal-hal yang cukup mengejutkan. Mulai dari rekaman helm astronot Brian menampilkan makhluk pasir yang sama, hingga pengakuan Holden Field tentang penemuan aneh misi Apollo 11, yaitu lampu yang berkedip di bawah lempengan bulan. Semua kru, termasuk Holden Field, mematuhi perintah untuk tetap menyimpan rahasia tersebut, kecuali Brian. Dan itulah yang menyebabkan pahlawan seperti Brian dibuang layaknya sampah. Makhluk di bulan memiliki teknologi canggih
jauh di atas manusia. Satu-satunya kesempatan manusia untuk menghentikannya adalah Zulu X-Ray 7, sebuah proyek yang sangat rahasia tapi telah dihentikan akibat masalah dana. Dalam rapat dengan para jenderal, Jocinda menunjukkan rekaman tentang apa yang menimpa para astronot, yang mana juga terjadi kepada timnya di tahun 2011. Dia mengusulkan untuk menghancurkan makhluk itu karena ketika keluar dari lubang dan menyerang astronot, para staf sempat mencatat bahwa selama beberapa saat, jarak bumi dan bulan kembali menjauh. Sayangnya, Jocinda sama sekali tidak diberi kesempatan berpikir. Para jenderal lebih memilih menggunakan nuklir meski mengetahui itu juga akan berdampak terhadap manusia. Lewat pembicaraan bersama putranya Jimmy, Jocinda menemukan sebuah ide. Ditambah lagi, mantan suami Jocinda, yaitu Jenderal Doug Davidson, menjelaskan bahwa Zulu X-Ray 7 adalah prototipe mesin EMP. Ini benar-benar sesuai dengan dugaan Holden Field. Jika makhluk pasir itu adalah mesin atau robot, maka kemungkinan EMP bisa menghentikannya. Malam harinya, Brian dan Casey yang masih terjebak di hotel dijemput oleh para petugas untuk menemui Jocinda. Brian terlihat sangat kesal dan marah karena menganggap wanita itu sebagai pengkhianat. Untungnya Casey menghentikan pertengkaran mereka sehingga Jocinda bisa menjelaskan rencananya. Casey sangat terkejut setelah mengetahui tentang makhluk pasir. Ternyata apa yang dipikirkannya benar-benar nyata. Bulan adalah sebuah megastruktur yang diciptakan oleh alien. Namun bagi Brian dan Jocinda, berapa kali didengar pun itu masih tetap tidak masuk akal. Pada intinya, Jocinda berencana melakukan penyerangan, tapi masalahnya alien berwujud pasir itu bisa mengenali teknologi manusia. Hanya Brian satu-satunya yang pernah mendaratkan pesawat ulang-alik secara manual. Brian akan melakukan permintaan Jocinda, tapi dengan sebuah syarat, yaitu Jocinda harus menemukan Sony. Jocinda menjelaskan bahwa mereka mendapat pinjaman kapsul lander prototipe dari negara Tiongkok. Sedangkan untuk pesawat ulang-alik, mereka akan mengambilnya di Museum Aerospace. Sepertinya tempat itu baru saja dijarah, namun untungnya pesawat Endeavour masih utuh. Lalu mereka semua pun mempersiapkan peluncuran di pangkalan Vandenberg. Media televisi memberitakan bahwa di Asia Tenggara, bulan menyebabkan aktivitas tektonik meningkat drastis, sehingga sering terjadi gempa di wilayah tersebut dan juga letusan gunung berapi. Menurut para staf, itu sangat tidak mungkin, karena gravitasi bulan tidak cukup kuat melakukannya meski jarak dengan bumi sudah sangat dekat. Namun sekali lagi, Casey menegaskan bahwa semua hukum itu sudah tidak berlaku, karena bulan adalah megastruktur yang mana di dalamnya terdapat mesin yang bisa mengendalikan gravitasi. Secara diam-diam, Jenderal Doug mengirimkan 2 prajurit kepercayaannya untuk mengantarkan Zulu X-Ray 7 yang merupakan bom EMP, serta menjelaskan cara menggunakannya. Lalu tak lama kemudian, para petugas pun membawa Sony ke Vandenberg. Itu membuat Brian benar-benar merasa lega. Sangat disayangkan, gempa dahsyat yang terjadi membuat misi peluncuran gagal. Seorang mekanik melaporkan bahwa mereka telah kehilangan salah satu mesin akibat pendinginnya rusak, sehingga kini pesawat itu hanya memiliki 2 mesin yang tersisa, yang mana mustahil bagi mereka untuk bisa sampai ke bulan. Tapi Casey menemukan bahwa massa bulan telah meningkat. Selain itu, dia juga telah menghitung gravitasi bulan yang akan segera naik sekitar 80%, yang mana bisa digunakan untuk menarik pesawat keluar dari atmosfer. Karena seluruh kru telah dievakuasi, maka Jocinda harus bergabung sebagai navigator, dan Casey dipaksa bergabung untuk mengisi posisi flight engineer. Setelah semuanya siap, Brian dan Jocinda berpisah dengan anak-anak mereka. Jimmy dan pengasuhnya, Michelle, akan dibawa oleh Sony ke bunker Colorado untuk menemui Jenderal Doug. Sedangkan Casey menghubungi sang ibu, meskipun ingatan ibunya sudah sangat buruk. Namun Casey dengan bangga mengabarkan bahwa dirinya telah menjadi seorang astronot. Kembali terjadi guncangan, namun kali ini tidak hanya gempa, tapi gravitasi bulan yang membuat air laut seperti terangkat dan menciptakan tsunami raksasa. Sangat disayangkan, helikopter yang membawa para staf yang tersisa ditelan ombak. Karena gelombang sudah sangat dekat, Brian langsung meluncurkan roket tanpa menghitung waktu mundur. Endeavour juga sempat ditelan ombak, untungnya tenaga pendorong masih aktif, dan dengan memanfaatkan gravitasi bulan, akhirnya tim Brian berhasil keluar dari atmosfer bumi.
Sementara itu, tim Sony setelah berhasil melarikan diri dari mega tsunami dan menghubungi ayah Jimmy, mereka bertemu dengan beberapa orang yang meminta pertolongan. Sangat disayangkan, ternyata orang-orang itu adalah penjahat. Mereka merampas mobil dan juga alat komunikasi milik Jimmy. Tim Sony membutuhkan mobil untuk bisa tiba di bunker Colorado. Oleh karena itu, Sony akan membawa Michelle dan Jimmy ke sebuah tempat untuk mendapatkannya. Brian dan Jocinda dibuat benar-benar kagum akan kemampuan Casey yang mampu mengendalikan pesawat seperti seorang astronot profesional. Setelah mengisi penuh bahan bakar, mereka mematikan seluruh sistem elektronik dan mengendalikan pesawat secara manual dengan mesin pendorong. Kembali ke bumi, ternyata tempat yang dimaksud oleh Sony adalah wilayah Aspen, di mana banyak orang-orang yang mengungsi ke sana. Terlihat bulan mulai terbit lagi, gravitasinya kini semakin kuat. Sony nyaris kehilangan Michelle dan Jimmy. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah pemukiman yang dijaga ketat. Tim Sony langsung diminta pergi, bahkan diancam akan ditembak jika melawan. Beruntung Thomas menjemput mereka, dan akhirnya Sony pun bisa bertemu dengan sang ibu dan juga dua saudari tirinya. Kondisi bumi semakin parah. Setelah air pasang, gempa, tsunami, kini hujan batuan bulan ditambah dengan menipisnya oksigen. Demi mengamankan keluarganya, Sony mengajak semua untuk mengungsi ke bunker Colorado. Kembali ke tim Brian, akhirnya mereka berhasil melewati puing-puing bulan dan melepaskan bom EMP tepat di atas lubang Mare Crisium. Itu berhasil memancing makhluk pasir keluar. Sangat mengejutkan, makhluk itu hanya mengabaikan bomnya dan mulai menyerang pesawat Endeavour. Brian pun bergegas merusak detonator dan ponsel milik Casey, sehingga mereka bisa selamat dari maut. Brian, Jocinda, dan Casey menyadari bahwa makhluk pasir sebenarnya tidak menyerang alat elektronik, melainkan menggunakannya untuk melacak materi organik seperti manusia. Mereka harus menemukan cara untuk memusnahkan makhluk itu sebelum militer meluncurkan nuklir. Brian tidak akan pergi sejauh ini untuk gagal. Oleh karena itu, mereka pun sepakat untuk memasuki lubang Mare Crisium. Tim Brian harus mengaktifkan sistem kelistrikan untuk menerangi lubang yang sangat gelap itu. Ternyata persis seperti teori yang dijelaskan oleh Casey, dinding lubang berbahan logam yang berarti cangkang pelindung. Lalu di dalamnya terdapat beberapa cincin yang mengelilingi inti energi, seperti digerakkan oleh mesin. Tentunya mengaktifkan sistem membuat mereka terdeteksi oleh makhluk pasir. Tiba-tiba saja kapsul menjadi hilang kendali, menghindari serangan makhluk pasir, lalu mendarat darurat di sebuah hanggar, dan akhirnya Brian dan yang lainnya pun tak sadarkan diri akibat oksigen di dalam kapsul mulai menipis. Sementara itu, tim Sony menemukan beberapa tabung oksigen di sebuah tempat perbelanjaan. Di sini Thomas mengungkapkan bahwa dia menyayangi Sony seperti anaknya sendiri. Pria itu ingin mereka tidak saling membenci, apalagi di saat-saat menjelang akhir dunia. Lagi-lagi para penjahat muncul, kali ini hendak merampas tabung oksigen. Namun Sony tidak tinggal diam. Dia mengancam akan membunuh bos penjahat untuk membuat anak buahnya gentar. Lalu tim Sony pun langsung melarikan diri, dan ketika penjahat mencoba mengejar mereka, Sony memanfaatkan gravitasi bulan, memacu mobilnya secepat mungkin untuk menyeberangi daratan yang mulai melayang. Di bunker Colorado, para jenderal telah mendapatkan izin untuk memulai hitung mundur peluncuran nuklir. Jenderal Doug menghubungi kelompok Sony meminta agar segera bergegas karena tak lama lagi nuklir akan diluncurkan. Di dalam bulan, Jocinda dan Casey pun terbangun. Sangat mengejutkan, mereka bisa bernafas karena ternyata di dalam sana terdapat oksigen. Mereka pun mulai menyusuri sebuah lorong untuk mencari Brian dan menghindari suara dentuman disebabkan oleh makhluk pasir yang berusaha masuk. Sementara itu, Brian bertemu dengan AI yang muncul dalam wujud Sony. AI itu mengaku diciptakan oleh makhluk yang menciptakan manusia, atau lebih tepatnya nenek moyang manusia. Miliaran tahun yang lalu, peradaban manusia sangat amat maju. Tidak ada lagi kemiskinan, bahkan perang hanya menjadi sejarah. Kehidupan manusia benar-benar sangat harmonis. Mereka berhasil membangun koloni di luar angkasa dan hidup
dengan bantuan kecerdasan buatan atau disebut AI. Pada suatu hari, bencana terjadi, kecerdasan AI yang terus berkembang membuatnya berbalik melawan manusia. AI yang terdiri dari nanobot bersatu, memulai perang, hingga akhirnya manusia berada di ambang kepunahan. Di saat-saat terakhir, manusia yang tersisa memutuskan untuk mencari lokasi yang layak untuk menciptakan planet baru. Sayangnya para AI mengetahui hal itu. Serangan pun terjadi, hingga akhirnya seluruh manusia benar-benar musnah. Hanya tersisa satu megastruktur kosong dengan AI baik yang menjadi sistem operasinya. Dalam pelariannya, benda itu pun menemukan sistem tata surya yang ramah, lalu membangun bumi, menyebarkan DNA manusia, hingga akhirnya menjadi seperti sekarang. Manusia harus berjuang untuk mempertahankan keberadaannya di alam semesta. Untuk itulah, Brian dijelaskan tentang semua ini. Sesaat kemudian, Brian pun terbangun, menemukan Jocinda dan Casey yang menghampirinya. Sambil bergegas menuju ke kapsul, Brian menceritakan semuanya, termasuk tentang makhluk pasir yang merupakan AI jahat yang disebut dengan The Swarm. Sangat mengejutkan, ternyata AI baik atau selanjutnya kita sebut Moon, ternyata telah memberikan bantuan dengan memperbaiki kapsul, serta menyempurnakan Zulu X-Ray 7. Semuanya telah bersiap. Di sini Brian benar-benar menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengendalikan kapsul, mengiring Swarm ke lokasi kapal antariksa untuk ditembaki. Sementara itu di bumi, Thomas dan salah satu putrinya, Nikki, terpisah dari kelompok. Ternyata tabung oksigen Nikki mengalami masalah, sehingga sang ayah harus berkorban dengan cara memberikan tabung miliknya, lalu meminta Nikki terus berjalan menuju ke lokasi sang ibu. Tak lama kemudian, Nikki pun tiba. Tak tega melihat ibunya yang merasa khawatir, Sonny pun memutuskan untuk mencari Thomas. Namun, sangat disayangkan, hantaman puing bulan membuat Sonny terpental. Akhirnya Michelle menitipkan Jimmy kepada Brenda, lalu akan mencari Sonny. Permukaan bulan mulai memasuki atmosfer bumi. Bahkan, di beberapa wilayah telah terjadi gesekan yang mengakibatkan kota-kota hancur. Inilah waktunya para jenderal meluncurkan nuklir. Tapi tiba-tiba saja, Doug mengurungkan niatnya karena merasa yakin upaya yang dilakukan Jocinda dan rekan-rekannya akan berhasil. Tibalah tim Brian di sebuah terowongan. Brian akan berada di dalam rover untuk memancing Swarm, lalu meledakkan bom EMP. Tentu saja rencana tersebut ditolak oleh Jocinda, sampai-sampai terjadi pertengkaran. Selagi dua rekannya bertengkar, Casey secara diam-diam menyelinap ke dalam rover. Dia tidak mungkin membiarkan Brian mati, karena Brian adalah satu-satunya orang yang mengetahui tentang rahasia di bulan. Casey sangat berterima kasih kepada Brian, karena mempercayai semua teori-teori gila yang mana kini telah terbukti bahwa itu benar. Selamatkanlah dunia, Dr. Houseman, sebuah kalimat terakhir dari Brian untuk temannya, Casey. Dan tak lama kemudian, ketika Swarm melahap rover, Casey langsung meledakkan EMP-nya. Ledakan dahsyat itu berhasil menghancurkan Swarm dan membuat kapsul terpental. Karena Brian tak sadarkan diri, maka kini giliran Jocinda yang akan menyelamatkannya. Bersamaan dengan itu, bulan telah mencapai daerah Colorado dan menghancurkan beberapa bunker. Michelle berhasil menemukan Sonny yang terjepit batang pohon. Dibantu dengan gravitasi bulan, mereka pun berhasil mengangkatnya bersama-sama, lalu berlari ke terowongan untuk berkumpul dengan Brenda dan anak-anak. Film pun ditutup dengan menampilkan Brian dan Jocinda yang berhasil mendarat. Mereka dijemput dengan helikopter, lalu dibawa untuk bertemu dengan keluarganya. Sangat disayangkan, Tom dan Casey tidak bisa bersama mereka. Tapi dua pria itu tidak mati sia-sia, melainkan gugur sebagai pahlawan. Dan tentunya, kemenangan ini juga berhasil diraih berkat bantuan AI Moon. Lalu di bulan ditampilkan juga Casey yang kini kesadarannya telah dipindahkan ke dalam sistem operasi. Dan itu membuatnya menjadi bagian dari bulan. Moon mengatakan kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan, karena seluruh umat manusia harus segera memulai. Kira-kira memulai apa ya? Dan tamat. Ya, pada akhirnya Moonfall mengembalikan vibe channel ini tentang luar angkasa. Sebenarnya bukannya kita nggak mau bikin ya, tapi memang akhir-akhir ini sangat jarang ada film-film antariksa atau bencana yang benar-benar bagus.
Seperti yang kita tahu, Casey Houseman yakin bahwa bulan tidak terbentuk secara alami dengan sendirinya, melainkan adalah sebuah megastruktur seperti Dyson Sphere. Buat yang belum tahu, Dyson Sphere atau bola Dyson adalah hipotesis tentang megastruktur yang dicetuskan pertama kali oleh Olaf Stapledon pada novel fiksi ilmiahnya yang berjudul Star Maker tahun 1937, lalu dipopulerkan oleh Freeman Dyson dalam tulisannya yang berjudul Search for Artificial Stellar Source of Infrared Radiation. Bola ini merupakan sistem satelit tenaga matahari yang merangkap sebuah bintang dan menangkap semua energinya. Dyson mengatakan bahwa struktur ini mungkin saja terjadi akibat dari meningkatnya kebutuhan energi suatu peradaban yang maju dan pengupayaan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang. Ia mengatakan bahwa pencarian bukti keberadaan struktur semacam ini akan mengantarkan kita pada penemuan kehidupan asing yang cerdas. Kembali ke film, ternyata apa yang dipikirkan oleh Casey benar, meskipun pada akhirnya dia tidak mengerti dengan penjelasan Brian tentang sejarah bulan, yang mana miliaran tahun yang lalu diciptakan oleh nenek moyang manusia yang sangat maju. Mereka menciptakan bulan yang rencana awalnya digunakan sebagai bahtera dalam menjalankan tugas melarikan diri, sekaligus mencari tempat untuk menciptakan kehidupan manusia baru. Tenaga dan bahan bakarnya bagaimana, Bang? Ya seperti yang kita lihat, bulan memakai energi bintang. Bulan pakai bintang. Agak aneh ya kedengarannya, tapi itulah yang terjadi. Di dalam bulan ada bintang kecil sebagai inti energinya, dikelilingi oleh ring atau cincin, lalu bagian luarnya ditutup dengan lapisan semacam logam yang super duper tebal, yang mana dimaksudkan sebagai pelindung dari teknologi makhluk asing. Bisa dibayangkan, untuk mencapai inti bulan, Swarm harus melakukan pengeboran selama 1 dekade. Hanya bulan ini satu-satunya yang berhasil melarikan diri karena di dalamnya tidak ada manusia. Tidak dijelaskan mengapa The Swarm memburu bulan setelah miliaran tahun, tapi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, The Swarm sempat terkecoh dan melakukan pengejaran sampai tersesat di wormhole, seperti Megatron yang mengejar Allspark. Dan yang kedua, kecerdasan Swarm sudah lebih berkembang, sehingga dia melakukan perburuan makhluk hidup yang menggunakan teknologi ke seluruh alam semesta sampai akhirnya menemukan bulan. Di sini saya bilang berkembang karena The Swarm bisa mengatur strategi untuk menghancurkan bulan, di mana DNA manusia disimpan, sekaligus memusnahkan manusia di bumi dalam satu gerakan, yaitu menghantamkan bulan ke bumi. Oh ya, di sini juga ada istilah limit Roche atau batas Roche, adalah jarak kritis sebuah benda langit yang masih dapat mempertahankan keberadaannya dari disintegrasi yang diakibatkan oleh gaya gravitasi benda langit lain dengan massa yang lebih besar. Jadi singkatnya, itu seperti batas bulan ke bumi hingga akhirnya ditarik oleh gravitasi bumi. Itu makanya kan para staf NASA mengatakan bulan akan hancur dan puing-puingnya akan menghujani bumi. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi, tapi buat yang belum paham, The Swarm adalah nanoteknologi atau nanites yang memiliki kecerdasan. Mereka dapat berubah bentuk menjadi apapun dan merasakan teknologi yang dimiliki oleh makhluk hidup yang cerdas. Yang paling menarik di sini adalah bahwa nanoteknologi ini diciptakan oleh manusia miliaran tahun yang lalu, sebelum ada jam bumi. Ketika menjadi sadar, The Swarm mengamati bagaimana manusia memperbudak teknologinya. Oleh karena itu, mereka melakukan perlawanan demi membebaskan kaumnya dari cengkeraman makhluk hidup. Saya tidak bilang manusia karena mungkin saja ada makhluk hidup lain di luar sana yang juga memiliki teknologi canggih. Ini mirip-mirip dengan penjelasan saya di video iRobot tentang bahayanya AI atau robot yang memiliki kecerdasan. Casey dengan berani mengorbankan nyawanya agar dua rekan yang baru dikenalnya bisa tetap hidup dan berkumpul dengan keluarga mereka. Tapi ada alasan yang jauh lebih dalam dari itu. Casey yang merasa kecewa dalam hidupnya, dia berbohong kepada sang ibu tentang pekerjaannya di NASA dan mengklaim dirinya adalah seorang dokter. Orang-orang menganggap Casey hanya seorang ahli teori konspirasi yang terus mengucapkan omong kosong. Tidak ada yang mau mendengarkannya. Maka pergi ke luar angkasa dalam upaya menyelamatkan bulan dan bumi, memberi Casey kesempatan. Tidak hanya bekerja di NASA, tapi juga dianggap sebagai pahlawan sepanjang masa berkat pengorbanannya. Semua orang di bumi akan mengenal Casey dan namanya akan terus hidup. Ini semua adalah faktor penting dalam keputusannya, terutama karena dia akan mengambil peran dalam sesuatu yang akan terjadi daripada terus hidup dan menjadi sesuatu yang mengecewakan. Sedangkan pengetahuan Brian tentang nenek moyang manusia adalah alasan lain yang juga sama-sama penting meski bukan yang utama.
Bagi saya pribadi, pada awalnya Moonfall adalah sebuah film bencana yang selesai begitu saja. Malah awalnya saya pikir ini pasti bakalan ada pengorbanan ayah lagi, seperti Armageddon dan Independence Day. Tapi ternyata tidak. Begitu si Brian mengetahui tentang peradaban kuno yang menciptakan bulan, semua pandangan saya berubah drastis. Apalagi pada akhir film, kita melihat kesadaran Casey diunggah ke dalam sistem operasi bulan. Ditambah AI Moon mengatakan bahwa mereka harus memulai. Ini mengindikasikan bahwa akan ada lebih banyak cerita. Kemungkinan AI Moon sedang menunggu seseorang untuk melanjutkan pekerjaannya. Maka bukannya tidak mungkin Casey akan membantu dan membangun megastruktur lain untuk dikirim ke luar angkasa dalam upaya memperluas koloni seperti yang dilakukan nenek moyang manusia miliaran tahun yang lalu. Atau mungkin dengan pengetahuan yang dimiliki Brian, manusia akan mulai melakukan penjelajahan ke bulan untuk mencari informasi lebih dalam tentang nenek moyang manusia. Ataupun yang dimaksud memulai adalah memulai persiapan untuk menghadapi serangan selanjutnya yang akan datang dari The Swarm. Mengingat kini di bulan terdapat ilmu pengetahuan yang luar biasa, maka manusia dapat mengembangkan lagi teknologinya, menciptakan senjata untuk memusnahkan The Swarm selamanya. Ya, pada intinya cerita Moonfall ini sangat amat bisa dikembangkan dan sangat memungkinkan dibuatkan lanjutannya. Kita doakan saja ya. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!